Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam pembahasan analisis rangka listrik. Dan hari ini kita melanjutkan materi sebelumnya. Pada materi sebelumnya kita sudah mentransformasikan sumber tegangan dari domain waktu ke domain frekuensi atau domain fasor ya. Nah, sekarang kita akan mengubah yang lainnya ya. Dalam hal ini kita akan ubah induktor sama kapasitor dan resistor ke dalam domain fasor ya. Untuk kita tahu bahwa yang namanya untuk resistor ini nilainya akan tetap ya ketika kita rubah ke dalam bentuk fasornya, sehingga kita cukup mengubah yang lainnya saja seperti di induktor ini. Jadi induktor 1 Henry ini kalau kita ubah ke dalam bentuk fasor, ini nilainya berapa ya, nilainya berapa? 1 Henry ya. 1 Henry itu berapa nilai atau bentuk fasornya? Tentunya kita tahu kemarin waktu pembahasan pengubahan dari fasor itu kita tahu caranya juga mirip dengan yang kita lakukan ketika kita membahas tentang pengubahan ke dalam bentuk ke dalam bentuk tegangan ya, tegangan ke dalam bentuk fasor. Jadi kalau kita ubah ke dalam bentuk fasor, 1 Henry itu akan menjadi C omega L ya, C omega L. Dari mana ini asalnya? Oke, kita coba untuk membahasnya. Bagaimana mendapatkan C omega L? Sebelumnya pada waktu kita membahas di awal, ketika ada sumber ya, sumber AC dilalukan ke dalam suatu rangkaian L murni atau induktor murni ya. Jadi misalnya kita lihat di sini, saya akan bahas sedikit ya. Jadi kita coba bahas kalau misalnya kita memiliki ya, kita coba bahas. Kita memiliki misalnya sumber tegangan yang kemudian dilalukan atau dialirkan arusnya itu ke induktor. Lihat ke induktor seperti ini ya. Jadi ada ini tegangan, kemudian ini ada arus ya. Katakanlah arusnya itu dalam bentuk I sama dengan IM cos omega T plus P misalnya seperti ini ya. Dan kita tahu bentuk IM cos omega T plus P ini sama dengan bentuk VT Vm cos omega T plus P. Kalau kita mau ubah ke dalam bentuk fasor, maka cos omega T plus P ini kan bentuk realnya atau bagian realnya. Jadi kalau kita ubah bentuk fasornya I ini ya, faktor I ya, ini tebal, ini menjadi nanti IM ya dikalikan dengan E J P ya, atau kalau kita tuliskan dalam bentuk polarnya ini jadi IM sudut P. Jadi ini mirip dengan fasornya V. Nah, kalau kita mau mencari tegangan yang ada pada ujung-ujung daripada induktor, kita tentunya tahu untuk mencari tekanan pada ujung-ujung induktor kita gunakan persamaan V sama dengan L dI per dt, sehingga dari persamaan ini kita bisa menemukan bahwa ini L turunannya dari D dikalikan I nya adalah IM cos omega T plus P ya per dt. Ini kita turunkan. Kalau kita turunkan hasilnya berapa ini? Ini akan menjadi, jadi cos kita turunkan menjadi sinus, minus sin.
IM kita keluarkan, jadi ini menjadi IM dikalikan R, hasil turunnya adalah sinus tapi negatif, sinus ya, negatif di sini, omega T plus Pi, kemudian omega T turunkan jadi omega, gitu ya. Jadi hasilnya adalah seperti ini. Atau kalau kita tuliskan, ya kalau kita tuliskan, ini sama dengan berapa? Sama dengan minus apa? Omega dikalikan L dikalikan IM sin omega T plus I. Atau kalau kita teruskan, ini menjadi berapa? Kalau kita rubah dalam bentuk cos, ini menjadi cos. Ya, cos kalau kita menggunakan persamaan trigonometri, yang kemarin sudah saya jelaskan. Oke, ini menjadi apa? Oke, saya lupa, ini hapus dulu. Oke. Ini kita jadikan cos, makanya di positif omega L IM cos omega T plus Pi plus 90 derajat. Ya, jadi nilai yang atas akan sama dengan nilai yang bawah. Jadi V di sini akan sama dengan yang di atas ini. Dan kita tahu kalau misalnya kita buat dalam bentuk apa namanya? Dalam bentuk bentuk yang lain, jadi bentuk dalam bentuk eksponensial, kita tahu ya, kita tadi sudah mengatakan cos omega T plus P ini kan kita sudah tahu ya, omega L. Jadi ini omega L IM, ini tadi adalah cos omega T dan seterusnya, ini menjadi E pangkat J dalam kurung omega T plus P plus 90 derajat. Nah, ini kalau kita rubah menjadi omega L dikalikan dengan IM, ini menjadi E J pangkat omega T dikalikan E J kalikan P dikalikan dengan E pangkat J 90 derajat. Oke. E pangkat J 90 ini akan menghasilkan nilai J, sehingga ini menjadi J omega L dikalikan dengan IM E pangkat J pangkat JP dikalikan E J omega T. Dan kita tahu yang ini, ya ini adalah vektornya, fasornya I, ya faktornya I. Sehingga kita bisa lihat ini, bahwa V-nya L, ya, ini vektornya atau fasornya V yang melalui L ini adalah J omega L dikalikan dengan I-nya. Ya, kita bisa tuliskan seperti ini. J omega L dikalikan dengan I-nya. Sehingga kita tahu impedansinya, kita sudah bahas, V dibagi dengan I itu sama dengan J omega L. Nah, jadi dalam hal ini impedansi yang kita punya, kita rubah 1 Henry ini menjadi bentuk fasor adalah J omega L. Ini ya, J omega L dalam bentuk fasornya. Berapa itu? Ya, kita tuliskan J, ya kita gunakan, ya kita punya di sini. Jadi kita tuliskan J omeganya 4 dikalikan L-nya 1. Jadi hasilnya sama dengan 4.
Nah, demikian pula untuk yang 0,5 Henry, 0,5 Henry ini bentuk fasornya menjadi sama J omega L dengan nilainya saja yang berubah, J kalikan 4 dikalikan 0,5 sama dengan J 2. Demikian untuk pengubahan induktornya dari domain waktu ke domain frekuensi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.